hadirat Allah Taala atas segala rahmat dan nikmat yang dilimpahkan buat kita bersama. Tak lupa pula selawat dan salam kita hadirkan kepada Rasulullah Muhammad SAW tentang warga dan sahabat beliau. Bapak Kapolres yang kami hormati, Pak Wakil yang kami hormati, Kabao, Kabak Sudah, Kabak Rem, dan seluruh perwira staf dan para kapolsek yang mewakili. Yang kami hormati para caleg, yang kami hormati tokoh masyarakat, tokoh agama, musbida, dan seluruh kepala desa yang kami cintai dan kami rasakan. Yang perlu kita tadi bersama hari ini, kita sudah bisa hadir pada tempat yang sangat berbahagia ini, yaitu dalam rangka silaturahmi dengan tema ngopi ngobrolkan hikmah bersama Polres ini, bersama kita wujudkan Pilpres 2019 yang aman, damai dan sejuk. Ini bisa terwujudkan yang perlu kita mereka bersama. Nyaman, aman satu daerah. Itu adalah merupakan tanggung jawab kita bersama. Tidak semata-mata tanggung jawab dari pihak kepolisian, baik kecamatan, baik daerah maupun polsek. Ini merupakan adalah tanggung jawab kita bersama. Marilah kita bersama-sama kami harapkan kepada seluruh hadirin yang hadir pada hari ini, marilah kita sama-sama saling menghargai, saling kita mencintai, tidak saling kita menghujat, tidak saling kita mendalimi. Sadarilah oleh kita bahwa kita mendalimi orang lain, maka orang lain akan mendalimi kita. Bahkan Allah sendiri akan mendalimi kita. Marilah dengan penuh kesadaran kami mohon kepada seluruh untuk mewujudkan Pilpres yang sejuk, damai, dengan penuh kesadaran. Kita bersyukur kepada Allah dengan cara marilah kita wujudkan persatuan dan kesatuan. Jangan menjadi kita mengkhianati ataupun mengkhianati daripada bangsa dan negara kita. Sekali lagi kami mohon, ayolah bersama-sama saling menghargai dan kita sama-sama menjaga keamanan dan ketertiban sebagaimana dalam makna untuk mewujudkan Pilpres yang aman, sejuk dan damai. Mungkin inilah yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami mohon, ayolah bersama-sama kita untuk menjaga keutuhan persatuan bangsa. Mungkin inilah yang dapat kami sampaikan. Dengan kami awali dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan kata-kata sambutan dari Kapolres PD kepada Bapak, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, panjatkan kekuatan, kesehatan, kesempatan pada kita semua yang kita sehari-hari terutama kita sebagai petani, sebagai pedagang dan sebagainya, supaya kita dapat melaksanakan ibadah kita setiap harinya. Salam dan salam kita kembalikan kepada Nabi Muhammad SAW yang karena berkat jasa beliau kita dibawa dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam yang gelap ke alam terang benderang yang penuh dengan pengetahuan, sehingga kita dapat merasakan nikmatnya iman dan Islam seperti yang kita rasakan hari ini. Termasuk kita lanjutkan salam dan selawat kepada keluarga dan sahabat beliau. Mudah-mudahan masa nanti kita berada dalam kelompoknya Nabi Muhammad SAW dan mendapat syafaat beliau.
Yang saya hormati Kapolres Pidi, yang saya hormati para kabak, para kasat, Kapolsek yang mungkin berhadir pada hari ini di halaman Mako Polsek Mutiara Timur. Yang saya hormati Muspika Kecamatan Mutiara Timur, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, Pak Camat yang berhadir pada hari ini. Yang saya hormati tokoh masyarakat, tokoh masyarakat yang lain dari Mutiara Timur yang berhadir pada hari ini, dan mobil khusus yang saya hormati para Gesi yang juga berhadir mungkin pada hari ini, termasuk juga rekan-rekan para caleg untuk daerah dapil Mutiara Timur. Tak lupa yang saya hormati juga rekan-rekan dari komisioner KIP, mungkin yang sudah belum kelihatan ya, datang dari komisioner KIP, kita undang juga dari Panwas, rekan-rekan Panwaslik, kemudian juga dari rekan-rekan PPK yang mungkin berhadir, dan rekan-rekan Panwascam. Alhamdulillah sekali lagi kita panjatkan sudah kita dapat melaksanakan acara pada pagi hari ini. Mengucapkan terima kasih kepada panitia, khususnya Kapolsek Mutiara Timur beserta mungkin dukungan dari rekan-rekan Muspika Kecamatan Mutiara Timur sehingga acara ini dapat terselenggara. Acara ini sudah kita pernah laksanakan sebelumnya di Mutiara Barat. Untuk pengetahuan dari Bapak sekalian dan Ibu-ibu sekalian, ini adalah acara yang keempat yang kita laksanakan. Seperti kita sama-sama kita lihat bahwa di spanduk ini tertulis acaranya, bentuk kegiatannya adalah ngopi ngobrol kamtipmas. Tadi disampaikan oleh Pak Kapolsek, jadi kegiatannya adalah ngopi ngobrol kamtipmas bersama Polres Pidi. Jadi selamat datang Pak Ketua KIP dan rekan-rekan komisioner KIP, silakan. Jadi kegiatannya adalah ngopi ngobrol kamtipmas. Temanya adalah bersama kita wujudkan pemilihan legislatif dan pemilihan Pilpres 2019 yang aman, damai, dan sejuk. Jadi memang untuk Pileg dan Pilpres ini kita masukkan ke dalam isu kamtipmas dalam skala umum. Karena walaupun bagaimanapun kita harus mengakui bahwa agenda pemilihan legislatif dan pemilihan presiden ini secara langsung maupun tidak langsung akan dan pasti akan mempengaruhi situasi kamtipmas ke depan, baik secara keseluruhan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, kemudian setiap provinsi, khususnya provinsi Aceh, wabil khusus lagi di wilayah kita Kecamatan Mutiara Timur. Alhamdulillah, dari makanya juga kita nggak tahu kita buat kegiatan ini, tadi informasi sebentar dari Pak Haji Jamal untuk sementara situasi di Mutiara Timur terkait dengan percalekan dan pilpresan sementara tidak ada kendala, situasi masih kondusif mudah-mudahan. Tetapi saya yakin dalam setiap ajang pesta demokrasi yang jelas pasti ada riak-riak nantinya, riak-riak walaupun dinamika, ini tepat kita katakan dinamika lah, dinamika. Ada hal-hal yang memang harus kita hadapi, yang harus kita selesaikan. Makanya dalam kegiatan ini kami mengharapkan nanti lebih banyak mungkin dari rekan-rekan para kecil mungkin para caleg yang ada di daerah pemilihan Mutiara Timur bisa memberikan masukan. Di sini kita sudah berhadir juga Pak Ketua KIP, nanti mungkin ada tim juga dari Bapak Panwas, nanti juga dari masalah pengamanan kegiatan Pileg dan Pilpres nanti bisa ditanyakan hal-hal berkaitan dengan keamanan. Ada juga di sini dari Pak Dan Ramil, nanti bersama-sama kami nanti bisa menjawab mungkin apabila ada pertanyaan terkait masalah keamanan. Kemudian karena ini temanya juga kamtipmas, tidak menutup kemungkinan mungkin nanti silakan juga kalau memang ada masukan-masukan kepada kami dari para gesi, dari para tokoh masyarakat terkait hal-hal yang mungkin dipandang perlu terkait masalah kamtipmas. Contoh misalnya kejadian-kejadian yang mungkin sekarang sedang menjadi tren di lingkungan wilayah Mutiara Timur. Walaupun dalam kurun waktu 1 bulan terakhir ini memang kami mendapat laporan dari Kapolsek belum ada hal-hal yang yang agak menonjol lah di wilayah Mutiara Timur ini.
Alhamdulillah memang secara umum wilayah PD walaupun memang dalam setiap harinya tuh ada saja kejadian gangguan Kamtibmas yang mulai, kalau kita kategorikan gangguan Kamtibmas banyak Pak ya, mulai dari pencurian kendaraan bermotor, mulai penganiayaan, KDRT, banyak. Jadi memang setiap hari pasti ada saja karena wilayah kita juga luas. Namun kalau dilihat secara keseluruhan dengan jumlah kecamatan yang banyak, dari segi kuantitas ataupun segi jumlah kejahatan gangguan Kamtibmas yang terjadi itu memang masih bisa dikategorikan masih di bawah normal, masih dalam batas yang normal, mungkin dalam satu hari mungkin yang terlaporan secara resmi yang kami terima mungkin paling 1 atau 2 kejadian dari 30 kecamatan ya. Kita 23 kecamatan ya, 23 kecamatan di wilayah PD. Nah, dengan luas sebanyak itu, dengan luas wilayah seluas itu, tidak terlalu banyak gangguan Kamtibmas yang terjadi. Jadi masih dikatakan kondusif. Nah, ini mungkin selain kita membicarakan masalah temanya tadi Pileg dan Pilpres, nanti silakan juga mungkin mana tahu ada hal-hal isu-isu masalah Kamtibmas yang perlu kita sampaikan dari sini. Kemudian memang untuk apa namanya susunan ataupun bentuk acaranya memang ya seperti ini. Memang judulnya ngopi ngobrol Kamtibmas seperti yang kita laksanakan kemarin di mana Bu? Broker di Warung Kopi. Tapi memang apa namanya kita kombinasikan. Jadi jenis kegiatannya mungkin judulnya kita buat seperti nyantai teman-teman supaya lebih tertib. Jadi kita apa namanya ada MC-nya, ada urutan acaranya supaya lebih teratur. Karena kita harapkan dari kegiatan ini mudah-mudahan ada hasilnya, bukan sekedar ngobrol-ngobrol aja gitu kan. Jadi sambil apa namanya kita santai. Nanti silakan sambil menikmati hidangan yang mungkin yang kita siapkan. Selamat datang Pak Ketua Panwas. Boleh Pak, mungkin di depan Pak. Berjalan, mungkin di acara pengundian ini ada hal-hal yang perlu saya sampaikan dalam perjalanan untuk ke belakang, nanti akan saya sampaikan. Dengan waktu saya kembalikan kepada MC. Kurang lebihnya saya mohon maaf dalam karena sambutan ini. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan kata-kata sambutan dari Bapak Wakapolres PD kepada Bapak, kita silakan. Hadirin dan para undangan sekalian, kita mintakan sepatah dua kata dari para caleg Dapil 1 Mutiara Timur kepada para caleg, mungkin bisa memberikan sepatah dua kata mengenai Pilpres dan Pileg dan Pilpres 2018. Yang mewakili mungkin? Kepada para caleg yang mungkin Ibu Dewi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah telah dilimpahkan kita kudrah dan iradahnya sehingga kita dapat berkumpul pada tempat yang berbahagia ini dalam rangka melaksanakan acara ngopi ngobrol bareng Kamtibmas bersama Polres PD, bersama kita mewujudkan Pileg dan Pilpres yang aman, damai, dan sejuk. Selanjutnya, selawat beriring salam tak lupa pula kita sampaikan sanjung sadikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah sehingga kita dapat merasakan nikmat, yaitu nikmat Islam dan nikmat iman yang tak ternilai harganya.
Selanjutnya penghormatan kepada Bapak Kapolres, Wakapolres Pidie beserta anggota dan rombongan, Bapak Kapolsek Mutiara Timur beserta anggota dan stafnya selaku tuan rumah pelaksanaan acara yang sangat mulia ini, dan bapak-bapak para undangan baik dari wakil dari tokoh agama, tokoh masyarakat, para kesih dan kepala desa beserta para caleg dari berbagai partai yang telah bersedia hadir pada hari yang berbahagia ini. Langsung saja saya masuki pada istilahnya curhat, bukan curhat ya, kayak kita mau ini mengasih solusi atau apa gitu tentang pelaksanaan pileg dan pilpres yang aman, damai dan sejuk. Di sini saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Dewiana dari caleg Partai Aceh dengan nomor urut 6 daerah pemilihan 3. Saya ingin menyampaikan sedikit usulan atau sedikit masukan bahwa dalam pelaksanaan kampanye, yang namanya kampanye ini istilahnya pastilah ramai, yang berkumpul segala campur baur segala masyarakat, baik itu petani segala macam sampai pejabat-pejabat yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam pelaksanaan pileg dan pilpres. Di sini saya mengusulkan Pak, nanti seandainya pelaksanaan kampanye yang akan dilaksanakan mungkin waktunya yang belum saya tahu, baik di kecamatan, di kabupaten atau bagi pribadi individu itu sendiri, baik itu orang tua, keluarga, dan bahkan masyarakat, karena keterlibatan anak-anak itu sangat mengganggu tidak terjaminnya keamanan, bahkan bisa mengganggu kesehatannya sendiri dan membuat suasana yang hiruk-pikuk yang gak karuan. Dan yang kedua, jangan libatkan para anak-anak pangkat. Biasa anak pang itu suka buat rusuh, jangan dinaikkan ke pentas. Kalau ada yang kampanye baik dari perwakilan partai manapun, jangan dilibatkan. Itu saja Pak. Terima kasih. Demi terwujudnya pileg dan pilpres yang aman, damai serta sejuk. Mari kita sama-sama secara individu masing-masing kita sadari bahwa pileg dan pilpres ini bukanlah segala-galanya Pak, tapi yang utama kita mohon ridha Allah. Dengan ridha Allah semuanya jalan jadi mudah. Jangan kita memaksakan kehendak, berperilaku tidak baik, atau saling sikut menyikut, saling musuh memusuhi, seperti yang telah kita ambil contoh Pak. Kalau pemaksaan kehendak pasti Allah tidak meridainya. Allah memang memberikan apa yang kita inginkan dan apa yang kita doakan, tapi di balik itu Allah pun akan memberikan konsekuensi tersendiri atas pemaksaan kehendak itu tersendiri. Terima kasih. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dewiana dari Partai Aceh. Mungkin bisa saya simpulkan dari pemaparan tadi bahwa Ibu Dewi mengharapkan bahwa tidak ada terlibatnya anak-anak dalam Pilpres 2000 Pileg dan Pilpres 2019, dan tidak ada terjadi ketidaksportivitas dalam pemilihan. Mungkin dari caleg yang lain ada tanggapan, bisa diberikan tanggapan dalam forum ini. Mungkin dari Partai Demokrat, silakan kepada Bapak Mustaqim. Ya, silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala
yang mana oleh Allah pada pagi yang berbahagia ini telah memberikan kekuatan kesehatan kepada kita bersama, sehingga kita sudah dapat hadir di tempat yang sendiri. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada kehidupan yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau telah membawa umat dari alam jahiliyah kepada alam Islam, dari alam yang gelap gulita tanpa ilmu pengetahuan kepada alam yang penuh ilmu pengetahuan, sehingga menjadi insan-insan yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Penghormatan kepada Bapak Kapolres PD dan Bapak Kapolres yang sudah hadir, yang sudah meluangkan waktu bersama kami di sini. Hormatan juga kepada Bapak Kapolsek Daerah Timur yang sudah mengadakan acara yang sangat berbahagia ini. Hormatan kepada seluruh para tamu undangan dan para rombongan daripada Bapak Kapolres dan juga jajaran kepada pihak Kecamatan Mutiara Timur. Hormatan dan istimewa kepada Bapak Besi daripada Kecamatan Mutiara Timur yang sudah hadir meluangkan waktu di sini untuk saling ngobrol dan diskusi untuk mencari solusi yang terbaik untuk menjalankan yaitu pemilu dan pilpres 2019. Di ujung limbah, semoga dengan acara seperti ini membawa sebuah kesimpulan yang sangat baik di lingkungan Kecamatan Mutiara Timur untuk mewujudkan apa yang sudah tertulis di spanduk itu, bersama kita wujudkan Pileg dan Pilpres 2019 aman, damai dan sejuk. Semoga kata-kata yang tertulis saat ini menjadilah sebuah keterwujudan kita semua. Bukan hanya saja membuat acara seperti ini, tetapi kita tidak bisa wujudkan apa yang telah kita buat acara pada hari ini. Saya sangat positif apa yang disampaikan oleh Ibu dari Caleg Partai Aceh tadi, dengan melibatkan yang tidak harus melibatkan dalam pemilu ini. Hanya beberapa tantangan yang harus kita hadapi, dan juga perjalanan pemilu ini semua ingin menjadi menang, tetapi kita harus siap juga menjadi kalah. Karena apa? Karena ini semua bukan hak pribadi satu orang, tapi adalah hak rakyat Indonesia. Bukan hak kita seorang, dan juga bukan hak satu partai, dan juga bukan hak dari Bapak Kapolres, dan juga bukan hak dari Bapak Cengamil, dan juga bukan hak daripada Bapak Kapolsek. Ini semua yang menyaksikan bukan Bapak Kapolres, bukan Bapak Kapolda, bukan Bapak Kapolsek, bukan Pak Camat. Ini yang menyaksikan pesta demokrasi ini adalah orang yang telah memberikan segala sesuatu kepada kita hari ini. Jadi jangan ada sebuah perbedaan di antara warna-warna yang sudah ada di kalangan masyarakat. Jadi banyak para caleg-caleg di 2019 ini yang luar biasa banyaknya dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya. Jadi dengan acara seperti ini, mungkin daripada Bapak Kapolres dan beserta jajaran dari kabupaten dan juga dari pihak Kecamatan Mutiara Timur bisa mewujudkan apa yang harus kita wujudkan dalam masyarakat. Apa yang disampaikan dari Ibu Caleg Partai Aceh tadi itu sangat positif dengan melibatkan daripada anak-anak yang belum hak dilibatkan dalam pemilu ini, dan juga harus bersikap sportif dalam menjalankan segala aktivitas dan bidang yang masing-masing. Di sini sudah ada padwa, sudah ada timses, sudah ada semua pelaksana pemilu, sudah ada semua, dan itu dipercayakan oleh masyarakat untuk menjalankan perintah sesuai dengan apa yang telah diamanahkan. Semua itu pasti ada keinginan dan tujuan yang sama untuk mewujudkan PD yang lebih baik daripada yang sudah baik. Semua itu tergantung kepada kita hari ini. Dari semua partai yang sudah hadir, setidaknya itu suatu berkah. Banyak caleg yang maju pada 2019 ini, itu satu tujuan yang sangat bagus. Berarti impact ke depannya itu lebih baik. PD itu harus lebih maju, PD itu harus lebih beradab, PD itu harus lebih daripada PD hebat. Hebat di mana? Bukan di mata manusia. Kita harus mewujudkan PD hebat itu di mata Allah. Jadi siapapun yang maju caleg hari ini, termasuk saya sendiri, kita mempunyai sistem kerja masing-masing, mempunyai misi, visi masing-masing, mempunyai program kerja masing-masing. Semua caleg itu berbeda, program kerja berbeda, sistem kerja juga berbeda.
Tapi yang saya pesankan kepada Bapak Kapolres hari ini dan juga semua pelaksana pemilu, selamatkan suara umat, bukan selamatkan suara uang, tapi selamatkan suara umat. Karena hari ini yang menyaksikan pemilu bukan PLT Gubernur Raja, bukan presiden, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala hari ini yang membangunkan dari subuh sampai kita tidur waktu malam, sehingga kita terbangun salat tahajud, sehingga kita terbangun untuk beribadah kepada Allah. Perjalanan ini Allah yang menyaksikan. Jangan mengandalkan suatu jabatan, jangan mengandalkan suatu pangkat untuk menjalankan sebuah kedamaian dan kesejukan. Itu yang saya harapkan. Jadi jangan ada perbedaan antara partai A, B, C, D, E dan seterusnya. Lakukan semua apa yang telah diamanahkan. Seperti Bapak Kapolres sudah ada wewenang, KIP juga sudah ada wewenang, Panwas juga ada wewenang. Semua diberikan kepercayaan oleh pemerintah untuk menjalankan pemilu dan pilpres secara damai dan sejuk. Kalimat itulah hari ini yang harus kita masukkan dalam hati dan pikiran kita. Mengingat kepada apa? Mengingat kepada kebaikan. Semua caleg ingin membawa masyarakat ini untuk sebuah perbaikan dan perubahan. Perubahan kepada mana? Perubahan kepada yang lebih baik. Tidak ada caleg yang maju hari ini untuk menghancurkan pilih, tidak ada. Semua ingin kebaikan. Maka dalam perjalanan pemilu 2019 ini, mari dari Bapak Kapolres yang sudah mendukung dan sudah mensupport sehingga membuat acara seperti ini, diskusi singkat kita pada hari ini. Semoga menjadi bahan pertimbangan dalam menjalankan aktivitas pemilu dan pilpres. Kita beri hak kepada rakyat dengan ada intimidasi, dengan ada kecurangan, dengan ada tingkah sikap yang tidak bagus dalam masyarakat. Berpolitiklah dengan politik akhlakul karimah. Kita semua berada dalam Islam dan keimanan. Demikian saja, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Semoga jadi perhatian kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Mustaqim dari caleg Partai Demokrat. Harapannya adalah tema hari ini dapat direalisasikan bukan hanya sekedar tema dan tulisan belakang. Kemudian beliau juga mengharapkan ada sportivitas dan keikhlasan dari para caleg dalam pesta rakyat tahun 2019 ini, dan tidak ada perbedaan sikap antara peserta dari caleg masing-masing partai. Nah, intinya adalah yang ditekankan dari Bapak Mustaqim adalah selamatkan suara umat, selamatkan suara umat menuju bahan kebaikan. Nah, mungkin tanggapan dari caleg-caleg yang lain, mungkin dari partai PBB, mungkin Bapak Denny silakan ingin menyampaikan suaranya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebelumnya saya mohon maaf, suara saya agak terganggu. Segala puji Pada datangnya liku batuan. yang telah memanfaatkan karunia kepada kita, telah melimpahkan segala berkahnya, segala kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul pada acara yang sangat mulia ini, yang sangat bagus, dan insya Allah akan memberi tujuan yang positif agar pileg dan pilpres pada tahun 2019 akan berlangsung aman, damai, dan sejuk. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang telah mengantarkan kita kepada alam yang dengan nikmat Islam, nikmat dan kehidupan. Singkat kata yang saya hormati Bapak Kapolres, Bapak Wakapolres beserta jajarannya, Bapak Kapolsek beserta jajarannya, Bapak Camat beserta Mustika dari Kecamatan Utara Timur, Bapak Imanuki, Bapak Isi yang ada pada wilayah Utara Timur, tokoh agama, tokoh masyarakat, cuti pandai semua yang telah hadir pada kesempatan berbahagia ini. Tidak lupa pula salam hormat saya kepada teman-teman caleg
yang ada pada dapil 3 Mutiara Timur. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dani Palevi dari Partai Bulan Bintang, caleg PBB untuk DPRK PD dengan nomor urut 4. Dengan kampung asal saya Husi. Selanjutnya menanggapi acara ngopi ngobrol Kamtibmas bersama Polres PD, saya pribadi sangat mensyukuri dan sangat berbangga bisa hadir pada acara yang berbahagia ini. Menurut saya ini suatu acara yang sangat positif dan sangat baik untuk diselenggarakan pada agenda-agenda berikutnya. Kemudian harapan saya pada penyelenggaraan Pileg dan Pilpres 2019, semua kita di sini sama-sama berusaha agar kontestasi ini bisa berjalan dengan baik dan lancar, dengan aman, damai dan sejuk dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena politik ini juga merupakan salah satu bagian dari dakwah kita dalam rangka untuk mewujudkan suatu masyarakat yang lebih Islam dan baik ke depannya. Kami dari Partai Bulan Bintang siap mensukseskan agenda Pileg dan Pilpres ini dengan mengutamakan nilai-nilai keislaman yang ada pada kita. Alhamdulillah kita semua di sini masih dalam satu keimanan, dalam satu Islam dan Islam. Kita di sini tidak ada perbedaan agama. Oleh karena itu kita harapkan sepatutnya lah agenda ini tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan ajaran dalam Islam, sehingga nantinya kita akan memperoleh suatu hasil yang positif yang mendapat berkah Allah, karena prosesnya pun akan kita laksanakan dengan baik dan sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang telah ditentukan. Menanggapi dari pesan-pesan dari caleg sebelumnya, saya juga mengharapkan dari penyelenggara pemilu, dari jajaran kepolisian bisa mengawal dan memberi arahan kepada kami juga agar bisa sama-sama kita melaksanakan dengan baik agenda Pileg dan Pilpres ini sesuai dengan tupoksi dan tugas masing-masing. Artinya setiap bagian punya tugas dan tidak saling tumpang tindih pada saat pelaksanaannya. Harapan kami juga kepada Ibu Mufti, Pak Uci, mungkin nanti ada hal-hal yang tidak kesesuaian dan kami caleg yang akan pergi ke masyarakat dalam kampanye, tolong kami juga diterima dengan seksama, dengan baik-baik, dan tentunya dengan mengutamakan akhlak dan agama. Ya, mari sama-sama kita saling memberi masukan, memberi saran dan masukan kepada kami caleg, bukan berarti kami sudah tahu semua apa-apa yang harapan dari masyarakat ini. Namun kami ini adalah juga ingin saling bekerja sama untuk bisa mewujudkan apa yang menjadi harapan masyarakat ini ke depannya. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Deni dari Partai Bulan Bintang dan harapan yang sama dari caleg-caleg sebelumnya. Mungkin ada para caleg yang ingin menyampaikan sepatah dua kata yang lain dari partai yang lain, mungkin dipersilakan. Mungkin saya tidak menyebutkan namanya karena memang mungkin kepada yang Bapak yang di sebelah Pak Deni, ini sepertinya yang tertua yang dia pas. Mungkin ada yang lain dari para caleg yang lain ingin menyampaikan sedikit kata sambutan ataupun sedikit curhatnya. Baiklah, mungkin satu lagi kita mintakan satu dari tokoh masyarakat. Apa harapannya pada Pileg dan Pilpres 2019 kali ini? Ya, mungkin dipersilakan kepada tokoh
masyarakat ataupun tokoh agama yang sudah berhadir pada kesempatan kali ini untuk memberikan kata-kata sambutannya. Kepada para kesim, para mukif atau tenaga guru mungkin. Atau kita cukupkan untuk sesi ini. Nah, kita sekarang mintakan tanggapan dari Ketua KIP Kabupaten PD. Kepada Bapak kita persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah pada hari yang berbahagia ini telah memberi rahmat dan karunia kepada kita semua, terutama rahmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita dapat hadir pada hari yang berbahagia ini. Kemudian selawat beserta salam marilah kita sama-sama saling sajikan ke hadapan pahlawan revolusi dunia, Nabi besar Muhammad SAW, yang mana oleh beliau telah membawa kita dari alam jahiliyah, dari alam kegelapan ke alam yang berilmu pengetahuan, ke alam yang terang benderang, sehingga kita seperti yang sedang kita rasakan saat ini. Kemudian selawat dan salam juga tak lupa kita sampaikan, kita kirimkan kepada keluarga dan sahabat daripada Rasulullah SAW. Yang saya hormati Bapak Kapolres PD beserta jajaran di Kecamatan Mutiara, kemudian Bapak Wakapolres, Bapak Kapolsek, Bapak Daramil, kemudian Bapak Haji Jamal karena itu katanya, dan Bapak Camat, dan semua Bapak Daramil, Bapak Daramil yang telah hadir di depan kita. Inilah suatu bukti keseriusan dari bapak-bapak kita, dari bapak-bapak kita dari keamanan untuk mengikuti, untuk melihat dan membriefing, memberi langsung, walaupun bukan khusus tupoksi daripada bapak-bapak, tentang pelaksanaan Pileg Pilpres di tanggal 17 hari Rabu bulan 4 tahun 2019. Jadi para caleg juga harus ingat, jangan kampanye, tapi hari pemilihan enggak ingat, itu harus kita ingat juga. Tanggal 17 hari Rabu bulan 4 tahun 2019. Jangan sampai lewat, bilang ke yang ikut peserta bahwa kita akan melakukan pencoblosan bulan 5. Udah lewat, nanti kita akan menang. Selain begitu, ini ikut semua ya. Jadi hari H-nya itu tanggal 17 nasional. Kemudian yang saya hormati para tokoh ulama, umara, kemudian para kisi, imam mukim yang telah hadir di tengah-tengah kita. Kemudian yang saya hormati Bapak Panwas dari Kabupaten PD yang juga sudi kiranya hadir di hadapan kita semua. Kemudian yang istimewa sekali kepada para undangan yang telah hadir kemari, yang begitu antusias mengikuti acara ini hanya untuk mengetahui bagaimana nanti proses pemilihan. Sekarang apa yang telah kita lakukan dan apa yang sudah kita lakukan, yang sedang dan yang akan kita lakukan. Jadi yang paling terakhir yang saya hormati adalah para peserta pemilu, karena tidak ada pemilu di Indonesia khususnya kalau tidak ada peserta.
Kalau memang ada panwas, ada bapak dari keamanan, ada pelaksana, tidak ada peserta juga, tidak ada apa yang kita omongkan, kemana kita arahkan aturannya. Karena aturan setiap peserta itu pasti bekerja seperti yang diusulkan dari caleg tadi, caleg PA Bu Dewi ya, Bu Dewi. Tolong jangan dilibatkan anak-anak, anak PAM dalam kampanye. Mungkin ada beberapa juga bapak dari Demokrat tadi juga begitu istilahnya. Itu semua ada aturan. Tolong bekerja itu jangan menurut Anda. Jangan. Karena tidak ada aturan kerja kita menurut kita, tidak ada. Memang kita program masing-masing ada. Tapi program yang kita laksanakan itu menurut perintah undang-undang, menurut aturan. Karena setiap aturan yang dikeluarkan oleh KPU, setiap aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, khususnya dulu KPU RI, kalau di Aceh kita bilang KIP, itu ditujukan kepada para peserta. Ada kiat-kiatnya untuk bekerja, melewati dari batas yang telah ditentukan oleh peraturan, maka terbentuklah panitia pengawas. Panitia pengawas tugasnya memantau, mengawas peraturan yang dikeluarkan apakah dilaksanakan secara benar atau tidak, termasuk konsekuensi daripada aturan tersebut. Maka dalam hal kita, dalam perjalanan kita, apalagi sekarang, perlu saya singgung sedikit, sedang kita laksanakan Bapak Kapolres, di kampung-kampung itu sudah ada posko GMHP, Gerakan Melindungi Hak Pilih. Jadi para caleg itu jangan lebay, maaf ya, jangan diam, karena satu orang mendapatkan orang itu cukup berharga. Maka setiap stakeholder, setiap kawan-kawan yang ada di berbagai macam partai itu tolong digalakkan kepada masyarakat untuk melihat di DPT ataupun menanyakan kepada PPS, PPK, bahkan ke KIP. Ada kita buka posko melihat apakah mereka sudah masuk dalam DPT atau tidak. Jangan sempat kita berkoar-koar ternyata dalam DPT tidak ada, hak pilih kita tidak ada. Kalau memang ada dalam DPT, kemudian aman posisi kita ada lagi ceknik namanya. Itu kalau bisa bapak-bapak bisa buka di Play Store di HP Android. Itu ada KPU RI Pemilu 2019 nama aplikasinya. Setelah kita download, itu ada program ceknik. Kita tekan ceknik, habis itu kita tekan nik di porsi nik, kemudian nama, cuma satu kata aja, misalkan nama saya Muhammad Ali M aja, nanti search ataupun cari, langsung keluar nama kita, desa, TPS, itu berarti kita sudah sip. Karena khusus kepada pemilih yang sudah masuk dalam DPT, itu spesial. Apabila kita tidak masuk dalam DPT, sampai hari apa bagaimana? Masih ada juga kesempatan dalam DPK ataupun daftar pemilih khusus dengan membawa KTPE di daerah pemilihan tersebut. Tapi jangan membawa KTP di luar daerah pemilihan. Itu tidak akan ada satu dari syarat sebagai pemilih. Jadi masih ada juga sampai hari H. Tapi jangan dibiarkan itu, karena kita nanti dianaktirikan. Maksudnya begini, kalau ada dalam DPT, pemilihnya diutamakan. Kita jam 2 nanti pemilihan. Jadi kan dibedakan, seolah-olah beda. Sebenarnya aturan. Kemudian kami harapkan juga kepada stakeholder yang ada di tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, bahkan tingkat desa, untuk sama-sama kita menjaga keamanan, ketertiban. Karena insya Allah di data dari KIP untuk data informasi tingkat kerawanan di kecamatan, di Kabupaten Pidi ini masih relatif sama. Belum ada gejolak ataupun belum ada informasi yang menonjol. Kita pertahankan. Kita pertahankan itu. Bagaimana cara kita pertahankan? Kita ikut andil, melihat, mengikuti suasana yang ada.
di desa kita, di kecamatan kita, apabila ada hal-hal yang mencurigakan ataupun ada hal-hal yang melanggar daripada aturan ataupun apakah itu kelompok ataupun pribadi orang yang memang sudah ranahnya mengganggu daripada keamanan, tolong dilaporkan untuk informasi awal. Untuk informasi awal kita, untuk penindaklanjuti kita nggak perlu, itu ada kepolisian yang menindaklanjuti atas laporan daripada kita. Maka perlu kita ikut andil, harus serius, jangan malah kita yang ngocok-ngocok seperti ada di partai Aceh bilang tadi. Jangan kita bangun saling memusuhi ataupun saling sikut menyikut, saling merangkul. Mungkin kan suara lebih banyak merangkul daripada saling memusuhi para caleg. Karena masyarakat sekarang nggak bodoh lagi dalam soal pemilihan. Kadang-kadang ini ada tadi Bapak Mustaqim bilang, tolong lindungi suara umat. Nah, suara umat, selamatkan suara umat. Jangan selamatkan suara uang, kan begitu. Tapi sanggupkah? Nah, ini kalau kami peserta, kalau kami stakeholder, ini mungkin bisa, karena kami tidak ada kepentingan kasih uang itu, tapi sebaliknya gitu. Sebaliknya. Nah, waktu kita balik, sementara kemarin ada kita bikin acara dengan Bapak Kapolres di Horas Bernun, Pak, ada judulnya termasuk politik uang gitu. Nah, kebetulan hari ini mungkin nggak tulis, kita masukkan tikmas yang utama ya. Politik itu uang itu jahat. Beli itu haram. Jadi bermakna di situ. Dari Bapak caleg sendiri sudah mengharamkan sendiri. Tolong selamatkan suara umat. Jangan selamatkan suara suara uang gitu ya. Itu balik langsung, Pak. Dari sini kita mental langsung ke sana. Tolong. Jangan main uang. Main deal. Poh putih. Ya, sanggupkah? Begitu. Jadi yang kita sedang kita pantau sekarang, sedang diawasi oleh Bapak Panwas, para peserta pemilu yang main politik uang. Tapi untuk bermain kita nggak tahu bagaimana caranya, kadang-kadang lolos juga. Nah, jadi kan baliknya gini. Sudah ada yang terima uang, jelasnya sudah ada yang kasih. Tidak mungkin ada asap mengepung-epung kalau tidak ada api, tidak mungkin. Itu apinya yang kita padamkan, maka tidak ada asap. Itu Pak, kira-kira. Jadi termasuk kampanyenya, sistem lain dalam kegiatan untuk melaksanakan pemilu ini, para peserta itu diikatkan dengan aturan dari KPU yang tidak boleh keluar daripada koridor aturan. Kalau anda ini dan caleg sehat mengikuti aturan, maka sehatlah pemilu kita. Kalau anda ini jadi peserta pemilu melanggar aturan, maka kacaulah pemilu kita. Yang kita harapkan pemilu kita ini kan bermartabat, aman, damai, sejuk. Yang jelas sejuk cantik. Tapi Dino kita ciptakan, insya Allah suasana sejuk juga, nggak masalah. Nanti kita harapkan kepada Bapak Panwas, kepada Bapak Polisi juga untuk melihat, mengawasi apa yang telah diaturkan dalam PKPU, dalam undang-undang oleh KPU RI, dalam pelaksanaan kampanye, dalam pemasangan APK, dalam pelaporan dana kampanye, kemudian termasuk dalam masalah pendaftaran daftar pemilih. Daftar pemilih sekarang kita sudah ada tahapan rekomendasi Panwas dan KPU RI untuk menyempurnakan DPT HP1 karena masih kedapatan ganda tingkat provinsi dan tingkat kabupaten. Termasuk anomali itu adalah perbedaan tidak sesuai. Ada tidak sesuai nama, NIK, KK, alamat, tanggal lahir. Ini sedang proses di tingkat BPS, sedang diverifikasi.
dan kita telah membuat rapat koordinasi tingkat kecamatan di hampir seluruh kecamatan. Mungkin hari ini kalau saya sendiri kena di Kecamatan Parangtinggi jam 2, ada yang Mutiara kalau nggak salah. Dan masih ada hari ini juga masih berlanjut sampai hari Jumat depan rapat koordinasi di setiap kecamatan. Kita sosialisasi dan memberi arahan kepada penyelenggara pemilu tingkat desa, adapun Panwascam, PPL untuk melaksanakan klarifikasi ataupun klarifikasi faktual data yang dikasih oleh Bawaslu dan KPU sampai ke tingkat desa. Makanya dalam rapat di Sapera kemarin saya singgung kepada para parpol untuk memberikan informasi siapa saja yang ada di kecamatan utusan dari parpol, apa namanya DPC, DPC ataupun apa namanya yang ada perwakilan di kecamatan, tolong dikasih nomor HP biar kita bisa hubungi setiap ada rapat koordinasi ataupun pleno kecamatan, pleno desa sampai ke tingkat kabupaten, sehingga kita nanti waktu ada sebuah keputusan itu keputusan terhormat, jangan saling tuding. Kami di kecamatan tidak ada dilibatkan. Gimana kita libatkan orang gelap semua? Tidak ada, yang satu nomor HP pun tidak ada. Sudah kita singgung kemarin. Tolong kasih kalau ada utusan ataupun perpanjangan tangan partai di tingkat kecamatan. Jadi sekurang-kurangnya setiap informasi hidup. Apakah masalah aturan, masalah pemasangan APK, masalah daftar pemilih, nanti kita libatkan partai. Kita sudah komitmen. Tapi bagaimana kita libatkan orangnya tidak ada. Setiap kecamatan yang kami kunjungi, kami tanya dari partai ada? Nggak tahu Pak, nggak tahu hubungan dari mana. Ada satu partai di satu kecamatan, ada ketuanya. Waktu kita panggil, aku dipanggil terus berapa? Uangnya nggak pernah dikasih. Bau pepek pokoknya. Jadi istilahnya begini, tolonglah saling koordinasi juga. Jangan selalu tertuju kepada ini PPK nggak koordinasi sama KIP. BPS juga begitu, kalau kita balik kan juga itu partai juga koordinasi tingkat kecamatan kurang gitu. Tolonglah usahakan kalau bisa, kami mohon ini, termasuk kali kepolisian juga sulit mendeteksi siapa di kecamatan, nggak ada. Kemarin saya ke Laun, Polsek Laun, tanya dari partai Pak, nggak tahu mau hubungi di mana. Sementara skop yang kita bikin rapatnya di tingkat kecamatan. Kalau skop kabupaten oke lah, udah ada nama-nama apa operator lah, nama ketua partai di sini, karena jelas, udah ada kantor segala macam, tempat kita hubungi sudah ada. Tapi tingkat kecamatan perlu rancu di tingkat kecamatan, tingkat kabupaten juga rancu. Gitu. Bukan kita tidak open, bukan kita tidak hirau, tapi untuk menghubungi sebuah partai di kecamatan itu tidak ada. Kalau memang ada yang ada, saya minta maaf, bukan saya samakan semua ya. Tolong ini masukan untuk para caleg, diusulkan kepada partai politiknya masing-masing untuk mengusulkan, memberikan informasi setingkat kecamatan itu. Tolong kasih perwakilan nanti langsung koordinasi dengan Panwascam ataupun dengan PPK, setingkat PPK, karena kita di kecamatan batasnya tanggal 6 November itu pleno tentang klarifikasi dan lain-lain, banyak informasi yang ingin kita utarakan, yang ingin kita sampaikan kepada partai, termasuk masalah pemasangan APK. Mungkin ada yang jatuh, ada yang inilah karena pemeliharaan di tingkat APK itu ke partai. Jangan sempat kita telepon ke bukan kecamatan, ke provinsi ke kabupaten. Jadi kalau memang ada perwakilan, misalkan APK yang dipasang oleh PPK karena yang diadakan oleh KIP itu jatuhlah ataupun bagaimana, sama siapa kita laporkan? Sama partai yang memperbaiki begitu. Jadi kalau tidak ada perwakilan, di mana kita laporkan? Nanti salahnya ke KIP lagi, ke penyelenggara lagi. Jadi nggak diapain itu ada ini itu segala macam, bukan, karena tugas kita ada masing-masing. Seperti Bapak yang tadi bilang gitu. Jadi untuk selanjutnya mungkin ada paparan dari yang lain. Dari kami ini dulu yang dapat kami paparkan. Semoga
kita dapat menjalin kerjasama yang baik sehingga pemilu Pileg Pilpres 2019 dapat berjalan dengan lancar, kemudian bermartabat, kemudian aman, damai dan sejuk. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua KIP. Intinya adalah jangan lupa pemilu kita di tanggal 17 April 2019 di hari Rabu ya. Diingat sekali lagi bahwa pemilu kita akan jatuh pada hari Rabu tanggal 17 April 2019. Kemudian selanjutnya kita mintakan tanggapan dari Bapak Ketua Panwaslu. Kepada Bapak kita silakan.